Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan keadaan Indonesia sebelum sidang PPKI pertama. Jadi pada saat itu keadaan Indonesia sangat tidak stabil dan dinamis, penuh ketidakpastian. Karena apa sih? Karena dipicu oleh kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua dan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi pada saat itu ada beberapa kejadian nih, yaitu yang pertama ada pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI. Jadi, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi digantikan oleh PPKI. Tapi pada saat itu, BPUPKI telah merumuskan dasar Pancasila dan merancang undang-undang. Dan tugas PPKI pada saat itu melanjutkan tugas dari BPUPKI dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, termasuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada saat itu PPKI beranggotakan 21 orang. Namun ada tambahan orang lagi nih, sehingga menjadi 27 orang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota industrial Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini menyebabkan kapasitas industri mereka untuk lumpuh dan tidak bisa melanjutkan peperangan mereka. Dihadapi dengan Soviet di timur dan juga Amerika yang semakin mendekat ke pulau utama Jepang, Jepang tidak memiliki pilihan lain selain untuk menyerah. Mereka secara formal menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menyebabkan kekosongan kekuasaan di berbagai daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Hal inilah yang digunakan oleh para pejuang untuk akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ketiga, yaitu perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Mendengar peristiwa kekalahan Jepang, golongan muda segera mendesak golongan tua untuk segera memerdekakan Indonesia. Golongan tua yang saat itu diisi tokoh seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak. Mereka mempunyai pendapat yaitu kemerdekaan harus melalui PPKI agar menghindari pertumpahan darah dan juga supaya Indonesia bisa lebih diakui secara internasional. Tetapi golongan muda juga memiliki pendapat mereka sendiri, yaitu bila mereka tidak segera memerdekakan Indonesia, maka sekutu yaitu Belanda akan kembali untuk menjajah Indonesia. Peristiwa yang keempat, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Puncak dari perdebatan terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Di mana golongan muda menculik golongan tua ke Rengas Dengklok, yaitu daerah Jawa Barat. Di sana, mereka terus mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, golongan tua pun setuju, dengan syarat proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Nah, kejadian kelima ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Pada pukul 10, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan ini menjadi penanda kemerdekaan Indonesia. Tokoh utama dalam sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada IR Soekarno sebagai Ketua PPKI, memimpin dalam sidang dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPKI, berperan penting dalam perubahan rumusan Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa
demi persatuan dan terpilih menjadi wakil presiden pertama. Otto Iskandar Dinata, anggota PPKI yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi sebagai wakil presiden dan wakil presiden. Dan tokoh-tokoh lainnya ada Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singomirjo, Tuku Muhammad Hasan, tokoh-tokoh yang setuju perubahan Piagam Jakarta demi keutuhan bangsa. Sidang PPKI pertama atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia terjadi. Tempat terjadinya sidang PPKI pertama ini ada di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila dan letaknya ada di Jakarta. Waktu terjadinya sidang PPKI pertama ini ada di 11.30 dan ketuanya Ir Soekarno sebagai pemimpin sidang sekaligus ketua sidang PPKI. Tujuan sidang ini adalah melegitimasi kemerdekaan Indonesia dan membentuk dasar negara serta perangkat pemerintahannya. Agenda dan keputusan yang pertama pada sidang ini ada pengesahan UUD 1945 dan perubahan Piagam Jakarta yang awalnya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga kesatuan nasional Indonesia. Oke, selanjutnya ada agenda kedua yaitu pengangkatan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta yang dianggap sebagai duit tunggal proklamator diusul untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Usulan ini disampaikan oleh Otto Iskandar Dinata dan disetujui secara aklamasi tanpa ada kandidat lain. Dengan demikian, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden pertama Republik Indonesia dan wakil presidennya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan selanjutnya ada agenda ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana yang disebutnya itu dengan KNIP dan bertugas untuk membantu tugas-tugas presiden sebelum adanya terbentuk MPR dan DPR. Keputusan ini sangat penting untuk mengisi kekosongan lembaga legislatif dan memastikan roda pemerintahan bisa segera berjalan. Dan sidang PPKI pertama ditutup setelah semua agenda selesai diputuskan. PPKI pun berhasil sebagai pondasi awal negara dan mulai dari konstitusi hingga pemimpin dan lembaga pembantu eksekutif yang menjadi landasan bagi pemerintahan Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan.